Pemirsa, 270 daerah akan menghelat Pilkada serentak 2020. Protokol kesehatan pun diperketat guna menekan potensi klaster pilkada. Sanksi bagi yang melanggar pun akan berlipat. Pasalnya ada dua peraturan yang menjadi payung hukum, yakni perkada atau aturan dari penyelenggara. Lalu bagaimana pengetatan protokol kesehatan ini dan bagaimana sanksi yang akan diberikan jika masih terdapat melakukan pelanggaran? Kita akan bahas bersama Firian Aziz, Komisioner KPU. Ya, Bang Firian. Ya, halo Bang. Ya, halo Mas Andra. Kita tahu bahwa ini banyak pihak yang mendesak agar pilkada serentak ini ditunda sampai dengan, bahkan ID tadi mengatakan sampai dengan vaksin COVID-19 ditemukan. Ini respon dari KPU sendiri seperti apa Bang? Respon pertama adalah kita menghormati pendapat masyarakat. Dalam kondisi demokrasi seperti sekarang ini, hal-hal semacam itu bagian yang penting untuk kita pertimbangkan. Sikap KPU pertama, kita semakin memperketat protokol kesehatan COVID-19 di jajaran kami. Dan kedua, kita berharap peserta dan pihak lain yang terlibat juga pada posisi yang sama. Mas Andra, sebelum kegiatan pendaftaran pasangan calon kemarin, tanggal 4 sampai tanggal 6, sudah ada 3 tahapan yang kami laksanakan, yaitu pelantikan badan ad hoc di 46.745 desa kelurahan se-Indonesia. Kemudian ada kegiatan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Total syarat dukungan yang diverifikasi ada 4,3 juta pemilih. Kemudian bulan Juli sampai Agustus ada 105 juta pemilih di Indonesia atau setara dengan 46 juta keluarga yang diverifikasi. 3 tahapan tersebut berjalan dengan baik, alhamdulillah. Seluruh petugas lapangan kami yang terlibat sampai kemarin tidak ada yang terpapar COVID-19. Maknanya adalah kalau kita disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, maka terpapar ataupun terinfeksi dapat kita minimalisir. Iya, artinya ini KPU tetap akan melaksanakan pilkada serentak di 2020 ini Bang? Sampai sekarang iya, karena kondisi yang ada adalah kemarin kan faktor kerumunan. Yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla salah satunya merespon karena kerumunan. Maka kita bukan pada ditunda atau tidaknya pilkada, tapi bagaimana kerumunannya ini kita kelola seefisien mungkin, kita minimalisasi. Upayanya bagaimana? Yang pertama, komitmen dari pasangan calon. Karena kerumunan itu suka tidak suka mau tidak mau ada hubungan dengan pasangan calon atau tim kampanye. Yang kedua, pilihannya adalah regulasi harus diperketat. Nah, kita berada pada posisi itu, kami sedang membahas, pembahasan terakhir adalah bentuk-bentuk kegiatan yang berpotensi menghadirkan kerumunan akan kita sangat batasi sampai dengan tingkat dilarang, diganti dengan kegiatan secara daring. Misalnya konser musik yang kemarin sempat jadi pembahasan atau opini di masyarakat. Konser musik yang dimaksud oleh KPU RI adalah seperti konser musik secara daring yang dilakukan oleh almarhum Didi Kempot. Kan itu banyak sekali yang menonton. Bahkan kalau kita mau lihat penerapan di lapangan, kalau konser musik secara langsung kurang lebih 1.000 orang. Tapi kalau konser musiknya daring, selain yang menyaksikan bisa banyak, juga bisa berulang kali. Jadi sebenarnya bisa lebih luas sebaran atau pemilih yang bisa terakses dengan kegiatan konser musik secara daring. Itu contohnya, Mas Andra. Oke, tapi dengan banyaknya kebijakan yang akan dibuat oleh KPU ini, apakah ini juga melibatkan pihak-pihak yang akan bertanding di pilkada serentak seperti calon-calon wali kota atau gubernur atau calon bupati yang juga dilibatkan dalam membuat peraturan ini, Bang? Regulasi dalam peraturan KPU, domainnya adalah di kami, namun kita mempertimbangkan kebutuhan dari pasangan calon. Kebutuhan pasangan calon adalah bagaimana mendapatkan akses yang maksimal guna menjamin visi, misi, dan program diketahui oleh pemilih dan bisa menghadirkan keyakinan pemilih untuk memilihnya. Maka itulah yang kita sedang formulasikan sampai dengan sekarang. Ya, Bang Firian, apa untung ruginya ketika desakan-desakan dari seperti ID atau juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla agar pilkada ini ditunda? Kalau misalnya ditunda, apa untung ruginya baik itu dari pasangan calon dan juga dari KPU? Bukan persoalan untung rugi, tapi kita lihat dulu persoalannya. Persoalan muncul, tuntutan atau permintaan untuk menunda itu setelah ada kerumunan pada saat pendaftaran.
Maka mari kita selesaikan masalah itu. Jadi maksud kita kalau masalahnya di kerumunan, yang kita selesaikan kerumunannya, bukan pilkadanya ditunda. Karena KPU sudah melakukan adaptasi teknis penyelenggaraan, Mas Andra, sampai dengan hari pemungutan suara. Misalnya nanti di TPS, biasanya kan ramai itu ya. Iya. Kami sudah membuat formula TPS yang aman dan sehat bagi masyarakat yang tidak menghadirkan kerumunan. Itu sudah kami selesaikan. Dan sedang Formulanya dalam seperti tahap apa, Bang? Oh, paling secara ringkas bisa kita sebut contohnya misalnya, kita atur kehadiran Oke. pemilih ke TPS yang awalnya bebas dari pukul 7 sampai dengan pukul 13, kemudian kita buat distribusi secara merata, dibagi. Yang kedua, terkait dengan COVID, lokasi TPS sebelum dan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan disinfeksi atau diberi disinfektan. Kita siapkan juga sarana cuci tangan. Setiap pemilih yang datang ke TPS, kita beri sarung tangan plastik sekali pakai dan kita wajibkan datang menggunakan masker. Itu beberapa contoh yang sudah kami formulasikan dan sudah Itu kita saat simulasikan. memilih, Bang. Tapi ketika penghitungan suara ini kan masyarakat biasanya antusias untuk melihat langsung. Ini bagaimana untuk mekanisme penghitungan suaranya? Iya, kita sudah atur. Jadi di areal TPS akan dibuat semacam pembatasan berlapis. Jadi kita sudah simulasikan kemarin di Tangsel, ada pembatasan dari areal TPS yang sudah ada, dikasih lagi pagar dalam bentuk tali rapia, sehingga berjarak, terkondisikan untuk berjarak. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat dan kepada jajaran kami nanti dimungkinkan penghitungan suara juga dilakukan mekanisme live streaming. Jadi bisa benar-benar transparan justru. Dan itu yang kita dorong saat ini ke jajaran kita dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Iya, ini seringkali himbauan dari pemerintah ini kurang ditaati oleh masyarakat begitu. Ini tadi disebutkan, sempat saya tadi baca bahwa ada sanksi tegas yang akan dilakukan atau diberikan oleh petugas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dalam pilkada nanti. Ini sanksinya seperti apa? Sanksi tegas seperti apa, Bang, yang akan diberikan? Ya, Mas Andra, pilkada ini ajang massal dan melibatkan banyak pihak. KPU fokus pada kegiatan penyelenggaraannya. Sementara aspek lain tidak bisa dipungkiri keterlibatan kementerian lembaga lain seperti aparat keamanan. Tentunya kemarin kita semua sama-sama tidak menginginkan peristiwa tanggal 4 sampai tanggal 6. Poin positifnya adalah, ini kalau kita mau mengambil hikmah. Pertama, syukurnya tidak ada laporan sampai hari ini dari kerumunan yang terjadi ada klaster kerumunan. COVID-19 itu satu. Yang kedua, kami mengikuti pemberitaan, hampir semua bakal pasangan calon menyatakan permintaan maafnya, dan kemudian permintaan maaf itu sepertinya juga mungkin tidak disangka. Nah, yang kita lihat adalah salah satu poin kelemahan kemarin, tim kampanye atau katakanlah tim teknis dari bakal pasangan calon masih berada dalam cara pandang berkampanye di masa sebelum pandemi COVID. Sehingga kalau masa ramai itu akan gagah. Nah, kita akan ingatkan kembali, ada beberapa formula yang kita siapkan, salah satunya nanti setelah pengundian akan dilakukan pertemuan tim kampanye dan disosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan catatan paling penting, desakan atau permintaan dari masyarakat untuk menunda, itu substansinya sesungguhnya bukan pada penundaan, tapi ingin bagaimana pilkada ini kalaupun berjalan itu benar-benar menjamin keamanan masyarakat. Kalau kami menangkapnya poinnya di situ. Untuk itu kita ajak pasangan calon dan masyarakat sekalian, berpilkadanya kita pada saat ini, nah seperti gambar tadi, tidak boleh seperti itu lagi. Mari kita gunakan pendekatan yang lebih baik lagi, berjaga jarak, menghindari kerumunan. Iya, Bang Firian, terakhir, kalau misalnya ada pasangan calon yang masih melanggar dengan membawa massa begitu, apakah ada sanksi tegas seperti diskualifikasi begitu? Mengenai sanksi yang tegas sampai diskualifikasi, di undang-undang belum ada, kecuali pemerintah mau mengeluarkan perpu dan kemudian memasukkan itu, tapi ada upaya lain. Kita koordinasi dengan aparat keamanan pasca kejadian itu sampai sekarang, dan ada beberapa, sebenarnya ada sanksi pidana yang bisa dimungkinkan, denda ataupun hukuman kurungan. Hanya denda dan hukuman kurungan untuk saat ini ya, berarti kita tunggu sampai perpunya. Level sekarang iya. Baik, terima kasih Bang Firian sudah bergabung bersama kami di Prime Time.